Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Rusdi, selaku pengampu mata kuliah Logika Penalaran Ilmiah. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan mengenai eh, materi kami untuk prestasi. Saya izin share screen ya Pak. Baik, jadi untuk hari ini kami akan mempresentasikan mengenai pengklasifikasian dan pengategorian menggunakan penalaran induktif. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri, kami ada 3 orang. Yang pertama itu ada Agus Fernando dengan NIM 1706623032. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Adar Alam 17 dengan NIM 1706623034. Dan juga ada Rifki Farizal dengan NIM 1706623047. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari penalaran induktif itu sendiri. Jadi untuk penalaran sendiri adalah rangkaian kegiatan atau aktivitas berkapasitas secara sadar menerapkan logika untuk mencapai suatu kesimpulan atau pendapat baru dari satu atau lebih keputusan atau pendapat yang telah diketahui atau premisnya sudah diketahui sehingga dapat mengambil keputusan. Nah, penalaran ini kan tadi merupakan proses berpikir tentang suatu secara yang rasional, sehingga dari penalaran tersebut bisa menarik kesimpulan yang valid. Nah, untuk penalaran atau logika sendiri itu memiliki dua bentuk. Nah, yang pertama itu penalaran induktif dan juga yang kedua itu penalaran deduktif. Nah, untuk presentasi kali ini kita akan membahas mengenai penalaran induktif. Oke. Nah, untuk penalaran induktif itu sendiri apa sih? Jadi, penalaran induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Sehingga penalaran ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan statement yang bersifat kompleks atau umum. Nah, keuntungan dari penalaran induktif sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ekonomis, karena penalaran induktif ini tuh dalam kehidupan yang beragam dengan berbagai corak dan segi dapat direduksi atau dikurangi menjadi beberapa pernyataan. Nah, untuk yang kedua, dari penalaran induktif sendiri itu dengan kita dapat melakukan penalaran lanjutan untuk mengambil keputusan lanjutannya. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agus. Oke, selanjutnya ada klasifikasi dan kategorisasi. Pertama-tama yang dibahas yaitu mengenai pengertian dari klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu penyusunan objek atau entitas dalam kelompok tertentu berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan. Sedangkan mengklasifikasi berarti mengelompokkan objek atau entitas berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya. Jadi antara klasifikasi dan kategorisasi ini tidak bisa dikatakan sama ya karena kalau klasifikasi itu penyusunan objeknya dalam kelompok tertentu berdasarkan kaidah yang ditetapkan, sedangkan kalau klasifikasi itu kita mengelompokkan objek atau identitas itu berdasarkan persamaan yang dimilikinya. Lalu pengertian dari kategorisasi yaitu merupakan proses penyusunan dan pengolongan objek atau entitas ke dalam kategori yang sesuai. Nah, jadi klasifikasi dan kategorisasi ini tidak dapat disamakan. Selanjutnya, penalaran induktif dalam keseharian. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga melakukan penalaran induktif. Contohnya seperti eh, penjelasannya itu sebagian besar penalaran dilakukan orang setiap hari yang bersifat induktif. Misalnya kita memprediksi cuaca, kemudian reaksi orang yang terhadap hadiah, lalu perubahan harga saham di masa depan. Eh, contohnya itu, contoh penggunaannya itu penalaran induktif dapat digunakan untuk memprediksi hujan, menebak reaksi pasangan terhadap hadiah, atau memprediksi pergerakan harga saham. Jadi penalaran induktif ini seperti kayak kita menebak-nebak sesuatu yang ada di masa depan atau sesuatu yang di luar kendali kita yang kita nalarkan atau mungkin kita tebak-tebak seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini selanjutnya ada penarikan kesimpulan menggunakan penalaran induktif, di mana penarikan kesimpulan secara induktif ini menghadapkan kita kepada suatu dilema tersendiri, yaitu banyaknya kasus yang harus diamati sampai mengerucut pada suatu kesimpulan yang general. Induksi sering pula diartikan dengan istilah logika mayor karena membahas penyesuaian pemikiran dengan dunia empiris
Ia menguji hasil usaha logika formal atau deduktif dengan membandingkannya dengan kenyataan empiris. Sehingga penganut paham empirema yang lebih sering mengembangkan pengetahuan bertolak dari pengalaman konkret yang akhirnya mereka beranggapan satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang diperoleh langsung dari pengalaman nyata. Dengan demikian, secara tidak langsung, penggiat aliran inilah yang sering menggunakan penalaran induktif karena penalaran ini lebih banyak berpijak pada observasi indiawi dan empiris. Dengan kata lain, penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Seperti hal yang lain, pengambilan kesimpulan secara induktif juga tidak luput dari kekeliruan. Ia juga tidak bisa menghindari adanya error seperti adanya ketidaktelitian dalam pengamatan yang dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Sebut saja alat atau panca indera yang tidak sempurna. Ia juga dinilai efektif untuk memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam suatu proses pencapaian kesimpulan. Sebabnya tiada lain adalah adanya kasus awal yang tepat. Adapun kelemahan dari proses ini antara lain yang pertama, penilaian induktif sesuai dengan sifatnya tidak memberikan jaminan bagi kebenaran kesimpulannya. Meskipun premis-premisnya semua benar, tidak otomatis membawa kebenaran pada kesimpulan yang diperoleh. Meskipun premis-premisnya semua benar, tidak otomatis membawa kebenaran kesimpulan yang diperoleh. Selalu saja ada kemungkinan terdapat suatu yang tidak sama sebagaimana diamati, serta pada induksi kesimpulannya bukan merupakan suatu konsekuensi logis dari premis-premisnya. Sehingga pada suatu penilaian yang baik, kesimpulannya tidak dapat menjadi 100% benar, manakala premis-premisnya benar, atau dengan kata lain, kelengkapan kesimpulannya hanya dapat menjadi bersifat tidak lebih dari mungkin benar, manakala semua premis-premisnya benar sehingga kesimpulan deduktif tidak 100% pasti. Oke, kesimpulan dari penilaian induktif ini tidak bersifat 100% pasti, tapi hanya mungkin benar. Karena kesimpulan induktif tidak merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Lalu, kesimpulan yang tidak pasti pada akhirnya meskipun premis-premis dalam penilaian induktif benar, kesimpulannya itu tidak bisa dianggap benar 100%. Karena selalu ada kemungkinan kesalahan dalam proses observasi atau interpretasi. Oke, saya kembalikan kepada Adi. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Jadi, untuk sesi diskusi dan tanya jawab sendiri akan kami lakukan di kolom chat Zoom, kolom chat YouTube. Jadi, untuk itu, sekian dari kelompok kami. Mungkin apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,